Karam 3 kali. Mungkin Prema bisa bantu untuk mencantikkan Karam 3 kali. Yang lain tolong bisa mute dulu audionya ya. Mic-nya tolong di-mute dulu. Hanya satu. Gayatri Mantram ya. 3 kali, Gayatri Mantram 3 kali. Setelah itu baru para Mesanti. Sairam Prema, tolong diandal. Baik. Sairam, mohon hening sejenak. Kita awali dengan Karam 3 kali. Oh. Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayam. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam Bro Prema, terima kasih. Ya, silakan saya lempar ke Kak Sastrawan. Bro Prema, kita sekarang ada 2 pembicara yang sangat luar biasa, yang sudah mungkin sangat bisa dibilang profesional singer yang pakarnya sudah melanglang buana ya, sudah melanglang buana ke internasional bahkan ya. Mungkin Bro Prema bisa internasional nih. Bisa perkenalkan sedikit tentang pembicara pada malam hari ini. Oke. Ya, ini pembicaranya nih kita ada 2 bidadari cantik yang turun dari kahyangan. Ya, yang biasanya dibilang satunya penyanyi India yang internasional, itu pakarnya Bhajan, dan satunya lagi itu penyanyi pop internasional, sudah go internasional ya. Kita kedatangan keynote speaker yaitu Herlina Dewi dan Jyoti Devi. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Oke, untuk itu mungkin Kak Herlina atau Kak Jyoti udah masuk ya? Kak Jyoti udah join? Kak Jyoti masih connect, katanya masih belum bisa connect. Saya masih WA. Oke. Silakan dah. Saya berikan waktu dan tempatnya kepada Kak Herlina. Ya, Om Sri Sairam. Ya, jadi pada malam hari ini luar biasa sekali kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti satsang pada malam hari ini, yaitu kekuatan nama Semaranam dan Bhajan dalam menghadapi pandemi COVID. Jadi sebelumnya saya di sini lihat banyak sekali youth. Ada youth dari Mahendra Data, dari Bleleng, Kak Satya, Mahendra Data, ada Kak Prema, ada Kak Krisna, Pak Made, Deli, semuanya luar biasa. Ada Made, Sairam, ada Ibu Made Danawati, Sairam, ada Depi, luar biasa. Kan ngalahin gobe yang masih kan ngalahin gobe. Ini gobe. Woi, kengken tuh. Jadi bisa dilanjut ya. Jadi di sini saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar COVID-19. Jadi di sini COVID-19 adalah wabah atau virus penyakit yang mematikan, dan
Dan ini bisa kita sebut masalah besar yang kita hadapi di seluruh dunia. Jadi sampai saat ini kita belum menemukan vaksin dan obatnya. Dan saat ini pun semua sedang berjuang bersama untuk berjuang bersama melawan COVID-19 dengan memutus rantai, dengan berdiam diri di rumah, membatasi aktivitas keluar rumah yang disebut dengan social distancing, physical distancing, dan menjaga kesehatan dan mencuci tangan setiap hari. Tapi teman-teman tidak usah khawatir atau tidak usah cemas, karena kita adalah orang-orang beruntung yang memiliki Satguru Begawan Sri Satya Sai Baba. Jadi di sini apakah dengan adanya suami kita akan terjamin untuk tidak terkena COVID-19? Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan, saya berikan kesempatan untuk memberikan pendapat melalui chat box. Apakah dengan adanya suami, Satguru Begawan Sri Satya Sai Baba, kita akan terjamin untuk tidak terkena COVID-19. Ayo teman-teman, berikan pendapat melalui chat box. Saya akan baca. Aduh, ada Dudi. Turun. Saya baca ya. Siapapun Anda, selamat datang. Sekarang meeting. Oke, makasih Kak. Sepertinya belum ada yang memberikan pendapat. Itu sudah Kak. Yang Sudah dari ya? Bro Tony katanya terjamin Sudah. tidak akan terkena. Terjamin, oh ya baru masuk. Terjamin tidak akan kena, jamin. Tapi harus jaga kesehatan. Sorry, saya handle sebentar karena saya record. Next, tolong host lihat indikator yang mana join. Siapa ini Wirawan? Satyawan, suami 50%, pola hidup bersih 50%. Ayo Om Komang, berikan pendapat Om Komang. Kak Dewa, apakah kita terjamin dengan adanya suami, kita tidak akan terkena COVID-19? Boleh jawab ya? Boleh, Sairam, silakan. Terima kasih Om Sairam semuanya. Selamat malam. Sairam Bunda, selamat malam. Menarik sekali pertanyaannya, apakah kita terjamin dengan adanya suami kita tidak terkena COVID? Terjamin kalau kita bisa mengikuti semua petunjuk suami, ya. Petunjuk suami itu adalah jaga lingkungan, jaga kebersihan diri, dan disiplin. Nah, disiplin itu tidak hanya disiplin diri sendiri, tetapi juga menurut suami dikatakan bahwa menurut 10 prinsip hidup bernegara, apapun anjuran pemerintah harus kita ikuti. Jadi sebenarnya nyambung ya ajaran suami dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Jadi sekali lagi kita disiplin terhadap aturan pemerintah, kita juga disiplin berarti disiplin terhadap ini suami, ajaran suami. Terima kasih, Sairam. Ya, Sairam, terima kasih Ibu Danawati sudah memberikan pendapat. Ini ada chat lagi, mana tuh? Ya, jadi di sini sebenarnya inilah pentingnya tema kita pada malam hari ini, yaitu kekuatan Nama Smaranam dan Bajan. Jadi tentunya kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak-banyaklah kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bajan dan Nama Smaranam adalah kekuatan nama Tuhan. Apa itu Nama Smaranam? Apa itu Bajan? Nanti kita akan bahas ya. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Sister Jyoti. Jadi di sini ada banyak cara untuk terhubung dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan menyanyikan bajan. Jadi ketika kita menyanyikan lagu bajan, kita berkonsentrasi kepada Tuhan. Dan bajan juga salah satu metode yang indah untuk melakukan Nama Smaranam.
menyanyikan lagu bhajan juga merupakan salah satu poin dari 9 poin pedoman perilaku. Tetapi mengapa suami sangat menegaskan tentang menyanyikan lagu bhajan? Dan apakah yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa kita menyanyi lagu bhajan dengan benar sehingga lagu yang kita nyanyikan pesannya sampai dan menyenangkan Tuhan? Jadi saya di sini akan jelaskan sedikit apa itu bhajan. Bhajan itu berasal dari bhaj yang berarti memuja, menyembah, bersujud, atau kita terikat pada Tuhan. Bhajan diartikan sebagai kegiatan pemujaan kehadapan Tuhan dengan mencantingkan atau menyanyikan lagu-lagu suci nama Tuhan. Jadi di sini para Bhakta mungkin sudah tahu apa manfaat dari bhajan. Manfaat dari bhajan itu dapat memurnikan pikiran, dapat membuat hidup lebih baik, sehingga bisa dapat memberikan kita kebahagiaan, baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Bhajan sangatlah penting pada zaman ini, karena pada zaman ini kita lihat, kita masuk pada zaman Kali Yuga ya. Jadi Kali Yuga itu zaman yang sangat complicated. Jadi kita harus banyak-banyak mencantingkan nama Tuhan di hati kita, yang bisa disebut dengan nama Smaranam. Ketika kita mencantingkan nama Tuhan di dalam hati dan di pikiran kita, antara nama Tuhan dan wujud Tuhan itu harus satu dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita sudah yakin nama Tuhan dan wujud Tuhan, misalnya kita membayangkan Baba atau Ganesha, jadi wujud Baba akan kelihatan sehingga semua keraguan akan hilang. Seperti suami mengatakan Manasa Bajari, kita harus selalu mencantingkan nama Tuhan dalam pikiran atau dalam hati kita. Tapi suami mengatakan kita tidak harus mencantingkan ini hanya dalam pikiran saja, tapi kita harus mencantingkan dengan keras. Perlu kita garis bawahi, suami mengatakan kita tidak harus mencantingkan ini hanya dalam pikiran saja, tapi kita harus mencantingkan dengan keras. Jadi saya contohkan di sini ada istilah seperti zaman dahulu kita ada lampu di rumah. Jadi ketika sore lampu dinyalakan, lampu ini dinyalakan di depan pintu gerbang sehingga nyalanya bisa sampai di dalam sampai keluar. Jadi istilahnya mulut kita ini adalah pintu gerbang yang bagian dari rumah yang ada pada tubuh kita ini. Oleh karena itu, suami mengatakan bahwa mulut kita adalah seperti lampu yang akan menyalakan cahaya di luar dan di dalam pada diri kita. Jadi, dengan mencantingkan nama suci Tuhan, itu akan menyalakan cahaya lampu yang ada di luar dan di dalam diri kita. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita, sama seperti sekarang hal pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi bersama. Jadi dengan mencantingkan nama Tuhan, suami pernah bilang, dimanapun para bhaktaku menyanyikan keagunganku atau memanggil namaku, aku akan datang. Karena Tuhan adalah omnipresent, yang bisa disebut dengan ada di mana-mana. Jadi banyak-banyaklah kita untuk nama Smaranam, karena nama Smaranam dapat meningkatkan cinta kasih kita kepada Tuhan, pada diri kita sendiri, dan tentunya kita memperoleh kebahagiaan tertinggi. Itu aja sih yang Kak Rina bisa sharing pada Terima kasih banyak nih Kak Herina. Ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, ini kebetulan sekarang sudah Kak Joti sudah ya, ada. Kak Joti gimana? Join. Kak Joti, Kak tolong Joti. mood-nya dinyalakan. Nah, mood-nya tolong belum dihidupkan. on. Mic-nya tolong di-on. Coba disapa lagi teman-teman yang baru masuk, Kak Prem. Sairam, ini yang baru masuk ada Ayu ada Joti, Ocha, Kak Ima, kemudian ada Ima baru masuk. Selamat datang, selamat bergabung. Sister Ayu Joti. Welcome to the jungle. Ada Kak mungkin Ocha. langsung aja Prem. Kak Ocha Langsung yang silakan share sekarang. Kak Joti bisa share Oke. tentang
kekuatan nama Semaranam dan Bajan menghadapi COVID-19 ini. Silakan waktu dan tempat. Om Sairam, maaf terlambat ya. Sinyalnya agak sedikit bermasalah. Oke. Tadi sudah dipaparkan jauh tentang materi dari Kak Herlina tentang nama Semaranam dan pentingnya Bajan itu seperti apa. Saya mungkin tidak menjelaskan nama Semaranam itu apa, tidak menjelaskan fungsinya atau untuk apa, karena saya yakin para bakta sudah sering melantunkan nama suci Tuhan. Jadi saya hanya sedikit berbagi cerita dari student suami. Oke. Seperti ini ya. Baba menceritakan sebuah kisah pendek dalam buku yang sering kita tahu dengan judul Cina Kata. Jadi pada suatu hari Narada merasa sangat ragu kenapa dia harus menyebutkan nama suci Tuhan, Dewa Wisnu, Narayan. Jadi yang seperti kita ketahui, Narada itu dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan selalu menyebut Narayan. Jadi muni atau saja seperti beliau saja merasa ragu, kenapa ya saya menyebutkan nama suci beliau setiap saat? Untuk apa ya? Tiba-tiba pikiran itu muncul dalam benaknya dia. Dia berpikir, dia bertanya dalam hati tentang kekuatan yang melekat pada nama Tuhan. Hal ini tentu sangat mengejutkan kita semua karena seperti yang kita ketahui Narada itu tidak pernah lupa menyebut nama Tuhannya Narayan. Lalu dia berhenti melakukan apa yang selalu dia lakukan selama 1 hari penuh. Lalu dia datang ke Tuhan. Narayan, maaf ya, kalau saya sedikit kurang ajar dengan pertanyaan saya gitu. Dia bilang, saya mau nanya, apa sih kekuatan nama Tuhan? Apa sih kekuatan nama dari namamu? Karena saya sudah merenungkan dan mengucapkan namamu sepanjang hidup saya. Jadi sekarang saya mau dengar langsung jawabannya. Dan itu saya mau dengar langsung dari Anda, Tuhan saya sendiri. Gitu. Narayan tidak menjawab, cuma ketawa aja, cuma senyum-senyum aja. Dan beliau cuma berkata, oke, keraguan itu datang kapan saja. Dan itu tidak salah. Dan tidak ada waktu yang salah untuk menghilangkan keraguan. Tapi kalau sudah hilang, tolong jadikan itu pengalaman dan peganglah pelajaran itu dengan kepercayaan yang teguh. Lalu Narada bertanya kembali, tapi sebelum keraguan saya hilang, iman yang kurang itu tidak dosa kan? Boleh kan ragu? Dia tanya seperti itu. Narayan menjawab, benar, tapi kayaknya saya nggak perlu jawab deh pertanyaan itu. Sekarang coba lihat burung beo di sana. Sekarang pergi ke burung beo itu dan tanya pertanyaanmu ke burung beo. Narada menurut. Dia pergi sama burung beo itu, terus pertamanya dia berikan doa, semoga kamu panjang umur. Lalu dia tanya beo, kamu bisa jawab gak sih? Apa sih kekuatan yang ada dalam nama Narayan? Beo itu hanya melihat, terus kayak pusing gitu, terus jatuh ke tanah. Dengan suara yang pelan dia mati. Narada mendadak kaget, dia takut. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Dia kembali kepada Tuhannya dan melapor tentang kejadian yang terjadi pada beo itu. Dewa Wisnu tetap tenang, Narayan duduk saja dan berkata, oh ya, benarkah seperti itu? Oke. Lalu begitu sekarang pergi ke kandang sapi. Di sana ada sapi yang baru melahirkan. Terus cari anak sapinya. Tanya sama anak sapi itu pertanyaan yang sama yang kamu tanyakan sama beo tadi. Narada menjawab,
Tapi kenapa beo yang tadi mati setelah saya kasih pertanyaan? Nanti kalau anak sapi itu juga mati, gimana dong? Narayan tetap tidak menjawab, tertawa saja dan bilang, "Dah pergi aja, kamu akan dapat jawabannya di saat yang indah." Lalu dia pergi ke anak sapi itu, dia tanya, "Anak sapi, apa sih pahalanya menyebut nama Tuhan?" Lalu sapi menoleh, melihat Narada, dan mati juga. Narada kembali lagi kepada Tuhan. Dia sangat takut. Dia bilang, "Tuhan, saya tidak akan menyebut nama Tuhan lagi. Saya tidak mau menyebut nama Tuhan lagi. Setiap saya menyebut nama Tuhan, semua mati. Tuhan, apa-apaan ini? Saya tidak akan kemana-mana sebelum Engkau menjawab pertanyaan saya. Sebelum saya tahu tentang kebenaran, apa sih sebenarnya untungnya menyebut nama Tuhan? Kok setiap saya sebut nama Tuhan, semua mati? Apa sih hadiah menyebut namamu? Masa hadiah menyebut nama Tuhan mati?" Dia bilang, "Santai bro, santai," gitu deh. "Jangan buru-buru, tenang ya. Gitu. Jangan buat pikiranmu penuh sampah, dan sampah itu membuat dirimu khawatir." Sekarang Dewa Wisnu lagi memberikan sebuah perintah. Sekarang pergi ke sebuah kerajaan. Di sana seorang putra telah lahir. Di kerajaan tersebut, tanya pada anak raja itu, Narada. Narada langsung dengan wajah kaget dan syoknya, "Tuhan, kalau nanya dia, terus anak itu mati juga, ntar tentara kerajaan akan menangkap saya. Dan saya bisa juga mati ditangkap sama tentara kerajaan. Terus kerajaan itu kehilangan pewarisnya. Apa ini Tuhan? Hadiah apa yang saya akan dapatkan dari melantunkan namamu sepanjang hidup saya?" "Sudah, tidak usah banyak tanya, pergilah," kata Dewa Wisnu. Dengan rasa takut Narada bertanya pada sang pangeran, "Pangeran, bisakah kau memberikan jawaban? Apakah hadiah dari melantunkan nama Tuhan?" Lalu anak kecil itu, sang pangeran kecil itu berkata, "Narada, apa-apaan ini, pertanyaan macam apa ini? Apa ini yang sudah kamu pelajari selama ini? Anda menyanyikan nama Tuhan 24 jam, tapi Anda tidak tahu bagaimana rasanya? Anda tidak tahu apa pengaruhnya? Sekarang saya akan jelaskan. Apakah kau tahu? Saya terlahir sebagai burung beo. Setelah mendengar nama Narayan, saya dibebaskan untuk kelahiran yang lebih tinggi dengan cara yang sangat instan. Lalu, saya lahir kembali sebagai sapi. Lahir sebagai sapi adalah hidup yang lebih baik, karena orang India menyembah sapi. Apa yang lebih baik daripada itu? Lalu saya mendengar nama Tuhan dan dibebaskan lagi dari tubuh anak sapi, dan sekarang lahir menjadi sang pangeran. Dengan menyebut nama Tuhan, kita pergi ke tempat yang lebih tinggi dari tempat sebelumnya. Lihatlah, dari beo, sekarang saya menjadi seorang pangeran. Inilah sebuah keberuntungan dan hadiah yang terindah dalam hidup saya. Jadi, kalau saya simpulkan dari cerita yang tadi, terkadang dalam hidup, kita sering, kita japa, kita puja nama Smarana, Bajan dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ada titik di mana kita juga merasa, iya ya, apa benar dengan menyebut nama Tuhan itu saya akan selamat dari musibah? Apa benar saya akan bahagia karena menyebut nama Tuhan? Kadang-kadang sebenarnya suami sudah memberikan kita jawaban dari pengalaman-pengalaman yang kita temui, tapi kita belum menjadikan pengalaman itu sebagai pedoman atau sebagai dasar untuk ketekunan iman kita sendiri. Jadi kadang-kadang ragu itu datang lagi, padahal Baba sebenarnya sudah memberikan jawaban. Jadi kalau Dewa Wisnu berkata, keraguan itu jangan seperti tingkah laku monyet yang mencabut pohon yang baru ditanam, terus dicabut lagi, cuma untuk ngecek akarnya udah tumbuh belum ya. Tanam lagi, cabut lagi,
akarnya udah tumbuh belum ya? Tanam lagi, cabut lagi, dia tidak akan berbuah. Pohon itu tidak akan tumbuh, dia tidak akan hidup. Jadi kalau bisa, kata Dewa Narayan, kalau bisa ketika kamu menetapkan diri bahwa saya memilih nama ini untuk dijadikan idol gitu. Saya ingin menyebut misalnya Siwa atau Narayana. Jangan sampai keraguan itu muncul berkali-kali, sama seperti monyet tadi yang menanam pohon dan mencabutnya kembali, sehingga kita tidak mempunyai iman yang kuat atas apa yang kita lakukan. Oke, mungkin sekian sharing dari saya. Kembali ke Kak Prema. Wow, amazing. Nanti Kak Jo bisa rekamin ya cerita tadi ya. Keren rasanya, menarik. Oke. Jadi nanti bisa pada waktu bisa menyimak. Sudah direkam di sini, Prem. Mengenai nama Semaranam. Oh ya sudah direkam. Nanti tolong disimpan recordingnya. Baik, terima kasih Kak Jo untuk sharingnya. Oke, dan sama-sama, kembali Sairam. untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang pada online satsang pada malam hari ini. Ada Bu Ketua, Sarah Mamaira. Sairam, maaf telat gabung. Iya nggak apa-apa. Sayang bro, Mamaira, kita mungkin kedatangan koordinator spiritual siapa? dari SSG Denpasar. Oh, Sairam. Bapak Pandit, mungkin berikan waktu sebentar Sairam untuk Pandit. sharing pada malam Baik. hari ini. Silakan. Ada Brother Sures juga, ada Brother Sures. Weh, ada brother Ini dari ada, ya. Medan nih, Bro Sures. India Medan bro, India Medan. India, Salam ya. Tabla Indo. Wes. Oke, Sairam. Sairam. Silakan, Pandit, koordinator spiritual. Sairam. Kok nggak kedengaran? Seram, Mungkin mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman mungkin diatur yang aja, lain, Prem. sharing. Ada yang mau sharing atau ada yang ingin bertanya? Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan dihidupin mode mute-nya, di on kan. Lebih baik sharing ya? Sharing atau Q&A? Mungkin Gimana, Kak Bro Sas? Sures diminta. Lebih baik. Bro Sures diminta. Oh ini ada Bro Tony Stark. Silakan Bro. Katanya mau sharing. Silakan. Waktu dan tempat. Oke, Sairam. Bisa kedengeran suara saya? Bisa. Sairam, Iya. kamarnya enggak muncul. Iya. Waduh, ternyata ini Kornas kita ini. Oke. Welcome brother. Gantengnya baru kelihatan. Oh ternyata Bro Fisal tuh Tony Stark. Waduh. Saya ketipu jadinya. Sairam. Kira Makan. ternyata. Oke, saya ada cerita. Ada yang mau cerita nggak nih? Silakan Bro. Oke. Cerita. Jadi satu hari ada satu bakta suami. Ini mungkin teman-teman yang belum dengar media saya ini sudah dimasukkan dalam media saya, tapi saya akan cerita. Satu hari ada satu bakta namanya Veda Narayan. Oke, beliau adalah bakta yang suka chanting Veda di Saikulon Hall tiap hari. Ada yang pernah tahu? Bakta yang botak tinggi. Oke. Tahu bro. Jadi beliau itu pas kecil nakalnya luar biasa. Oke, kayak sastrawan nakalnya dia pas kecil. Oke. Jadi tiap hari itu kalau di rumah tuh suka ngerecokin, suka apa, suka bikin ibunya suka masak, suka dikerecokin, papanya suka lagi kerja di rumah, suka
kerecokin. Satu hari mamanya bilang, dia bilang, kamu mamanya lagi masak, dia minta mainan. Ma, saya mau minta mainan dong. Mamanya lagi sibuk masak. Dia bilang, udah, you minta sama Baba deh katanya. Ya kan? Loh, bagaimana caranya minta sama Baba, dia bilang. Dia bilang, udah pokoknya you canting aja nama Baba, Om Sri Sairam, Om Sri Sairam, Om Sri Sairam katanya. Oh gitu ya, Ma? Iya, begitu katanya. Terus, oke, berapa kali harus saya canting? Terus mamanya pikir, waduh berapa kali ya? Biar lama gitu ya, biar dia nggak diganggu kan. Ya udah, canting 108 kali deh katanya. Ya kan? Terus si anak bilang, oh 108 kali ya. Oke, Ma, tapi 108 kali itu bagaimana hitungnya? Dia pas masih kecil kan? Ya namanya anak kecil kan nggak tahu 108 kali itu seperti apa, benar nggak? Lalu dia bilang, pokoknya begini, kalian bisa lihat tangan saya kan? Ya kan? Jadi dia bilang, katanya kamu begini, ini 10, hitung naikin sekali, Om Sri Sairam, Om Sri Sairam, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya kan? Sama 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ngajarin anaknya seperti itu. Cuman ini anak Wedanara salah nangkep. Ngerti nggak? Dia kira Om Sri Sairam ini 1, ini 10 kali. Ngerti nggak? Jadi apa yang dia selalu lakukan? Om Sri Sairam, 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 Om Sri Sairam. Cuman kan? Harusnya kan 108 kali kan? Ya kan? Dia nganggapnya seperti itu. Tapi brothers and sisters tahu nggak apa yang terjadi? Setiap kali dia canting 28 kali, apapun yang dia minta, apapun yang dia minta dari suami, terkabul. Apapun. Dia minta mainan, dia minta apa, diminta apa, itu selalu terkabul. Oke? Satu hari dia pergi, diajak sama orang tuanya ke puta party. Diajak ke puta party. Zaman dulu itu puta party kan masih terbuka begitu kan, siapapun bisa duduk dimanapun. Dan ketika mereka lagi tunggu untuk suami, orang tuanya dan lain-lainnya, dia lagi lari-lari. Yang namanya anak-anak kan pasti lari-lari kan. Dia lagi lari-lari apa semua, ada bakta sebenarnya bilang, kamu nakal sekali sih katanya. Kamu nakal banget sih. Dia bilang, enggak, saya nggak nakal. Enggak, you nakal banget katanya, selalu lari-lari gini. You lihat, sekarang suami akan keluar, suami akan marahin you katanya. Pasti suami akan marahin you, dia bilang. Enggak, suami nggak akan marahin, you lihat aja. Malah suami akan keluar dan suami akan panggil saya untuk interview. Dia bilang begitu. Lalu ini bakta di sebelah bilang, gak mungkin, kamu nakal pasti dimarahin. Terus anak itu bilang, kamu mau saya buktikan? Oke, mau saya buktikan? Dia bilang, iya coba buktikan. Lalu apa yang anak ini lakukan kalian tahu? Dia canting 28 kali Om Sri Sairam. Om Sri Sairam, 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 28 kali. Setelah 5 menit suami datang, keluar dari rumahnya, berdiri di depan ini anak Wedanarayana, poin tunjuk ke Wedanarayana, bakta di sebelah udah ketawa-ketawa, hahaha, gue udah bilang kan pasti dimarahin kamu kan, udah bilang you pasti dimarahin. Dan apa suami kata? Hey you anak kecil, masuk ruang interview. Suami bilang begitu. Lalu ini anak melihat ke bakta sebelah dengan muka sinis dan bilang, benar kan apa yang saya bilang, suami akan panggil saya untuk interview? Jadi inti dari cerita ini adalah kekuatan dari nama Semaran, kekuatan dari nama Tuhan itu sangat luar biasa. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapi ya suami bilang. Kita harus bisa melantunkan ini dengan full of faith. Dengan penuh kepercayaan. Nah, permasalahannya banyak dari kita itu melantunkannya hanya sebagai mekanikal, hanya sebagai kita sebagai harus, saya harus Gayatri Mantra hari ini 9 kali, saya harus ini, saya harus ini, saya harus. Nama Semaran itu menjadi keharusan bagi kita. Nah, itu permasalahan. Ketika kita melantunkan nama Semaran itu dengan penuh dengan keyakinan, that is gonna change. Tetapi kalau itu tidak dilakukan dengan penuh keyakinan, tidak ada yang terjadi gitu loh.
Jadi inti ceritanya Namsmaran itu penting benar, cuman cara kita melakukannya lebih penting. Saya kira itu adalah salah satu sharing cerita yang baru-baru ini saya dengar dan saya kira sangat luar biasa dan sangat relevan. Saya kira itu aja, Bro. Thank you. Ram, terima kasih pada Kornas Sayang Eldat atas sharingnya. Nanti kira-kira bisa online gini ya, melanjutkan nama Semaranam buat seluruh Sayang Eldat di nasional. Gimana kira-kira, Bro? Nanti kan ada Wakornas juga. Wih, mantap Bro Tony. Saya kira siapa? Bener, Nah. saya kira siapa ada tamu asing yang gini, nggak dikenal wajahnya. Mungkin Beli Komang ada sharing pada malam hari ini. Beli Komang ini adalah sekretaris SSG Denpasar yang serba bisa. Multi talent. Ini Ayo Om Komang Komang. juga pakarnya Bajan. Yes bro. Ya, Silakan. Om Komang, Angkel. tolong share, berikan pencerahan kepada anak-anakmu ini. Mengenai nama Semaranam ya? Ya dong, kan temanya nama Semaranam, Bro. Ya. Baik, sedikit dari saya, apa yang disampaikan sama Bro Visal itu sudah luar biasa sebenarnya. Sudah mewakili apa yang menjadi yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi dalam artian kekuatan dari nama Semaranam ataupun Bajan itu memang kalau dari pengalaman pribadi ya, dari pengalaman pribadi memang nama Semaranam dan Bajan itu luar biasa di dalam membantu kita di dalam menghadapi kesulitan yang biasanya kita hadapi. Ya biasanya kesulitan itu cenderung kesulitan yang duniawi kan, artinya yang duniawi sifatnya. Padahal sebenarnya kita ikut belajar di organisasi saya atau di Suami itu bukan tujuan akhir kita, itu bukan kesuksesan duniawi, tapi adalah kesuksesan rohani atau spiritual atau bersadana kan seperti itu. Tapi untuk di level pemula memang kita memerlukan yang namanya miracle ya kan, mujizat dari pengucapan nama suci Tuhan ataupun Bajan. Dan ini memang beberapa kali terjadi kemujizatan pada saat melakukan Bajan itu waktu zaman tahun 90-an itu. Di samping memang pengalaman dari saya pribadi juga dari bakta-bakta yang senior itu mereka merasakan pengalaman dari Kirtanam ataupun nama Semaranam ataupun Bajan. Nah itu ternyata Bajan dan nama Semaranam itu dia sampai masuk ke apa dimensi di luar manusia gitu. Jadi Bajan atau nama Semaranam itu masuk ke dimensi misalnya kayak roh gitu kan. Kemudian ke makhluk-makhluk di luar manusia. Nah, pada saat kita melakukan Bajan, nah dulu saya ingat waktu Bajan di rumahnya Pak Wiane. Waktu Bajan di rumahnya Pak Wiane itu memang banyak yang mengalami atau mendapatkan pengalaman yang bisa melihat gitu kan. Pada saat Bajan itu memang astral atau makhluk-makhluk di dimensi luar manusia itu mereka tuh senang bersukaria gitu. Karena dengan melakukan Bajan dan nama Semaranam itu bukan semata-mata hanya menyelamatkan kita dari bahaya seperti itu, tapi juga ternyata nama Semaranam itu ataupun Bajan itu bisa mengangkat kesadaran kita ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi sehingga kita merasakan perkembangan rohani kita itu sangat berpengaruh terhadap seringnya kita melakukan nama Semaranam maupun seringnya kita melakukan Bajan. Jadi dalam artian sebenarnya nama Semaranam maupun Bajan itu kalau kita ngomong mengenai kekuatannya itu sudah tidak bisa kita buktikan lagi gitu.
Karena itu sudah otomatis, artinya sudah tidak perlu dibuktikan bahwa kekuatan Nama Semaranam itu sudah luar biasa, sudah tidak bisa diukur, gitu kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa melakukan Nama Semaranam atau bajan itu yang benar-benar satwik gitu loh. Kan ada kita kadang-kadang Nama Semaranam, ada Nama Semaranam satwik, Nama Semaranam rajasik, tamasik, kan seperti itu. Nah, kalau Nama Semaranam satwik itu kan memang Nama Semaranam yang tujuannya untuk mengangkat kesadaran spiritualnya kita. Jadi biar mencapai anandam seperti yang di ini sama Begawan kan itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya kayak kekuatan misalnya mujizat gitu kan, atau Begawan sering memberikan permen atau manisan pada baktanya, itu sifatnya itu rajasik gitu. Sifatnya itu rajasik, artinya tidak terlalu apa ya? Artinya itu sebagai satu lila aja, satu permainan dari Begawan. Sedangkan sebenarnya makna khusus dari Nama Semaranam itu adalah meningkatkan kesadaran kita, kesadaran Bagna-Bagna. Itu sedikit saya ram. Terima kasih Om Komang atas sharingnya, luar biasa. Ini saya mau ingin dulu ya. Dari Aji Dewi Wije, selamat datang di online satsang. Kemudian ada Bunda Danawati yang ingin bertanya, silakan. Om Seram, terima kasih. Saya berterima kasih pada Joti. Joti masih ada di sini. Terkait dengan tadi ketika mengatakan bahwa pilihlah satu nama. Saya sebenarnya ingin untuk anak-anak ya dan adik-adik, saya ingin menyampaikan kegelisahan saja sebenarnya. Karena saya sampai sekarang belum bisa hanya pilih satu nama. Kok merasa bersalah kan sama dewa-dewa yang lain, kok ada perasaan seperti itu. Mungkin ada anak-anak di antara teman-teman yang ingin memberikan pencerahan sedikit sehingga saya bisa full tek, saya hanya memilih nama ini saja, tidak perlu lagi nama yang lain-lain seperti itu. Terima kasih. Seram, mungkin Kak Joti bisa menanggapi pertanyaannya. Om Sairam, yang saya dapat dari cerita yang mengutip tentang pilihlah satu nama itu, ada sebuah cerita seperti ini dalam sebuah bus. Para student suami itu sedang pergi ke suatu tempat, terus mereka dengan sangat semangatnya nyanyi lagu bajan, itu lagu Siwa gitu, semangat banget Siwa ya. Terus ada yang berikutnya nyanyi lagu Krishna dong gitu. Tapi ketika bus yang datang dari arah berlawanan itu mepet banget dengan mereka, lalu hampir menyenggol, dan bus itu nyaris hampir jatuh ke jurang. Yang mereka sebut satu nama itu adalah Sairam suami. Jadi suami bilang seperti ini sih, pilih satu nama dalam arti gini, kita terkadang punya satu istadewata yang mungkin mengena dengan karakter atau pilihan kita. Ada yang suka banget dengan Dewa Siwa karena beliau itu gagah misalnya itu ya. Ada yang suka banget dengan Dewa Krishna karena penyayang. Ada yang suka dengan Dewi mungkin Saraswati, Dewi Laksmi, atau ada yang suka dengan Ganesha gitu. Nggak masalah. Tapi sama seperti yang dibilang sama Brother Tony tadi ya, menyebutkan satu nama itu dengan penuh iman, keteguhan gitu. Jadi bukan berarti kita nggak nyebut Tuhan yang lain terus bersalah sama dewa yang lain gitu sih ya. Kalau saya dapat cerita dari, kalau nggak salah itu Radio Sai kalau nggak salah. Mungkin ada yang mau menambahkan, Brother Tony mungkin atau Pak Dewa? Pak Dewa udah senyum-senyum itu mengejek tuh kelihatannya. Gimana Haji? Ada yang mau ditambahkan?
Sairam. Sairam. Raden Gisel, selamat malam, Rahajang Gongi. Selamat Sehat malam, semua? Haji. Oke, apa yang harus saya tanggapi? Halo? Mengenai kekuatan nama Semarnam dan Bajan. Kak Gimana, Prema, Haji? mungkin Ya. yang diminta ditanggapi itu mungkin pertanyaannya Ibu Oh, yang iya. tadi, Oh, iya, yang iya. tadi. Iya. Menanggapi pertanyaan dari Bunda Danawati nih. Itu sih sebenarnya bukan pertanyaan, itu semacam pernyataan. Oh ya, pernyataan. Kalau kelasnya Bu Danawati bukan bertanya, itu menyatakan gitu. Kalau nama Semaranam itu kan tergantung selera orang per orang. Iya. Kalau saya sendiri, saya memang fokus pada satu nama. Nama favorit saya itu adalah Dewa Siwa. Di dalam kondisi apapun juga, kecuali tertidur lelap, selalu nama Siwa itu ada dalam pikiran saya, dalam ucapan, dalam hati saya. Nama Siwa dalam perjalanan kemanapun juga. Dewa Siwa adalah favorit saya. Dari dulu, dari awal saya mengenal Baba, dari awal saya mengenal istilah nama Semaranem, dan pilihan nama dewa yang saya favoritkan itu Siwa, tanpa mengabaikan dewa-dewa yang lainnya. Kan tidak ada niatan untuk mengabaikan. Jadi apapun kau panggil namaku, ya itulah aku. Bapak mengatakan seperti itu. Jadi siapapun dipanggil, entah nama Siwa, nama Brahma, Wisnu, Krishna, atau yang lainnya, terserah. Jadi kita fokus. Fokus itu adalah dalam pengertian ada satu titik yang memang kita jadikan sebagai fokus kita, ya. Untuk apakah kita mengajukan permohonan, menyampaikan permintaan, atau doa-doa yang lainnya. Kalau saya seperti itu pendapat saya. Kalau Bajan saya memang iya. Bajan tidak hanya kita memuliakan nama Tuhan, Bajan itu adalah juga membangun semangat spirit dalam diri kita, membangun kegembiraan, apalagi kalau dilakukan bersama-sama. Itu adalah sama halnya dengan keeping together, ya, untuk menjalin kehidupan yang lebih baik. Jadi apapun yang dilakukan secara bersama-sama itu akan menghasilkan suatu power, kekuatan yang luar biasa. Saya kira itu. Sairam, terima kasih banyak Aji atas tanggapannya. Mungkin dari koordinator spiritual di depan dipilih. Waktu dan tempat disilakan. Mungkin di onin mode suaranya. Saya masih tidak kedengeran. Masih tidak kedengeran? Ya. Sekarang kedengeran? Siap, sudah. Sudah kedengeran ya? Sudah. Oke, Sairam. Ya. Kalau menurut Pana tentang nama Tuhan, mungkin dia mengambil bait dari Ganapati Tarapsisam ya. Di sana jelas tertulis bahwa Om Tuam Brahma, Tuam Wisnu, Tuam Rundras, Tuam Indras, Tuam Agnis, Tuam Wayus, Tuam Surya, Tuam Chandra, Mas, Tuam Brahma, Burwa, Swar, Ya. Kira begitu. Yang artinya adalah bahwa apapun nama Tuhan yang kita sebut adalah satu kesatuan, bahwa engkau adalah Brahma, engkau Wisnu, engkau Rudra, engkau pula Agnis, engkau pula Surya, engkau adalah Chandra. Semua perwujudan nama Tuhan itu adalah beliau intinya. Mungkin Begawan pernah menganalogikan bahwa sungai
di seluruh dunia itu sungai apapun ada namanya. Tapi begitu menyatu di laut, kita nggak bisa membedakan lagi. Karena air ada di seluruh permukaan bumi kan begitu. Dalam setiap puja, yang sendiri ya, tergantung permintaan dari ya Jamana sesuai dengan Isa Dewata yang disukai. Karena bagi kita adalah Begawan sendiri adalah perwujudan Sarwa Dharma Swarupa itu. Jadi nama apapun Tuhan yang dipuja, yang disebut akan mengacu kepada seluruh nama Tuhan. Analoginya ialah andaikan kita puncak gunung. Bukankah di puncak gunung itu sama kelihatan? Hanya yang mendaki, ada yang dari timur, selatan, barat, utara, mungkin dari mana itu. Dan itu penuh dengan perjuangan kan gitu. Ketika sampai di puncak, bukankah akan kelihatan sama semua? Iya kan? Jadi tentu tidak perlu merasa bersalah sih. Karena satu nama Tuhan sudah mengacu kepada seluruh nama, baik itu aspek feminim ataupun maskulin. Karena satu kesatuan adanya. Apakah Prawerti atau Prakriti, itulah satu kesatuan. Tidak ada beda di situ. Kira begitu. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi merasa bersalah. Banyak pengalaman melalui nama Saramaranam ataupun Japa Mala. Ya. Mungkin yang hampir melakukan setiap hari untuk nama Saramaranam atau Japa Mala. Kalau berjapa Mala lebih sering memakai Gayatri Mantra, tentu lebih sering tersebut Gayatri Homa. Seperti Bro Mangato tadi menyampaikan bahwa yadnya pun ada kriteria Tamasika, Rajasika, Satwika. Tapi ada satu lagi yang bisa melampaui ketiga hal itu. Sesungguhnya nama Semaranam melampaui ketiga hal itu sesungguhnya. Karena kita melakukan bahkan tanpa permohonan. Nama Semaranam kita lakukan bahkan tanpa permohonan. Sehingga kita hanya melakukan pendakian spiritual, jadi memahami ketuhanan dalam diri kita, dan biarkan Tuhan yang bekerja, karena semua terjadi atas kehendak Tuhan, kan begitu. Tanpa memohon pun, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Entah mujizat, waduh luar biasa, kalau bicara tentang mujizat saya dengan Gayatri Mantra, terhubung dengan sang roh atau atma dari anak yang berpulang, atau angin yang didoakan, bahkan ya dengan Gayatri Mantra. Dan yang spontan yang sering terucapkan mungkin Om Sairam ya. Dan dalam Om Sairam, walaupun dia mengucapkan Om Namah Siwa dan latihan Nama Semaranam, tapi sampai sekarang yang spontan masih Om Sairam. Tanpa harus bersalah-bersalah, karena yang yakini Begawan adalah wujudan Siwa itu juga. Brahma, Wisnu, Siwa adalah beliau. Dialah sang kreator sesungguhnya. Begawan adalah Param Brahma. Begawan adalah Sri Satya Sai Param Brahma. Itu yang yakin. Gitu. Sairam, Suksuma, mungkin gitu aja. Silakan dilanjutkan, Sairam. Sairam. Karena waktu sekarang menunjukkan pukul 8 dan jadwal kita adalah meditasi cahaya. Mungkin kita bisa lakukan di sini ya meditasi cahaya bersama ya. Kita break 15 menit. Gimana Om Koma? Kira-kira bisa ya? Maksudnya gimana di sini? Boleh. Sairam. Nah, jadi tetap kita on di sini. Jangan dimatikan internetnya. Jadi kita langsung meditasi online lah. Nanti diputarkan musiknya, kita langsung meditasi. Gimana kira-kira? Oh, siap, silakan lanjut. Silakan. Meditasi cahaya. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai.
pernafasan wajar dan alami. Ucapkan so di dalam hati ketika menarik nafas dan ucapkan ham ketika menghembuskan nafas. Sekarang ingatlah cahaya lilin yang terang dan lembut. Secara perlahan, tutuplah mata Anda dengan ringan. Bayangkan cahaya hatiku. Sekarang sebarkan cahaya ini, pancarkan cahaya kepada lidah agar berkata yang benar dan lembut. Cahaya menerangi mata agar melihat hanya yang baik dan suci. Terangi kedua telinga agar mendengar hanya yang baik dan benar. Terangi tempat tinggal Anda, seluruh dunia, semua makhluk, dan seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta beserta isinya selalu berbahagia dan damai. Cahaya ada di mana-mana. Nikmati rasa satu dengan cahaya alam semesta. Sekarang bawalah cahaya kasih itu kembali ke dalam hati Anda. Nikmati terus dalam kesadaran jaga, rasa tenang, rasa damai, dan penuh cinta kasih. Sekarang kembalilah dalam kesadaran biasa. Bawalah rasa damai, rasa tenang, dan penuh kasih selalu bersama kita. Seram, terima kasih Om Komang. Seram. Hari ini juga kita kedatangan dari Aji Sura. Seram Aji, ada masih ikut ya? Wah, ternyata Aji Suranya sudah hilang nih. Ya. Seram, ini katanya pembicara kita, Pak Joti, pamit pulang duluan katanya. Live duluan, karena lagi nganter anaknya sakit. Oh gitu. Mungkin? Iya. Oke. Silakan. Mungkin dari Bapak Dokter, tadi kan sudah disinggung dari segi spiritualnya sekarang. Nah, sekarang dari kesehatannya gimana ini? Harus kombin antara kesehatan dan spiritual terus nyatu untuk menghadapi COVID-19 ini. Pak Dokter bisa share sedikit? Seram? Bu Ketua dulu kasih bro. Bu Ketua dulu. Bu Ketua iya. ada ya? Mama Merah? Ya, Seram. Oh, masih ada. Seram. Seram. Seram, selamat malam teman-teman para bakta terkasih.
Salam. Senior-senior juga, Haji Dewo, Mbok Dara, Haji Sure, kemudian Pak Dokter Sairam. Lama kita tidak ketemu, kita jumpa di media online. Ini merupakan kesempatan yang baik sekali. Kita bisa berjumpa walaupun hanya di media online. Dan terima kasih kepada Kak Herlina sebagai koordinator Bajan dan Ide Pandit, koordinator spiritual yang sudah melakukan satsang perdana pada malam hari ini dengan topik kekuatan nama Semaranam. Nah, mungkin tadi sudah banyak sekali sharing dari teman-teman, dari senior-senior kita, bagaimana kekuatan nama Semaranam itu bisa kita lakukan di kondisi yang saat ini. Saya sedikit sharing bahwa tadi sudah beberapa disebutkan oleh Bli Komang dan Ide Pandit. Doa itu ada memiliki sifat satwam, rajas, dan tamas, atau bisa dalam arti kita kalau berdoa kita bisa melakukan dengan pujian, kemudian kita bisa memuliakan nama beliau atau meminta tolong, dan kita bisa mendekatkan diri dengan melakukan doa. Disebutkan juga bahwa di beberapa zaman ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Istadewata kita. Misalnya yang zaman saat ini tentu teman-teman sudah sering lakukan, yaitu dengan kirtanam atau bajan. Ya, Baba menyebutkan di beberapa bukunya bahwa kekuatan yang paling ampuh di zaman Kali Yuga ini adalah memang nama Semaranam. Kemudian disebutkan pula bahwa cara yang terbaik yang kita bisa lakukan di zaman Kali Yuga ini adalah memang dengan nama Semaranam. Dan lakukanlah nama Semaranam tiada henti-hentinya di zaman Kali Yuga ini untuk kita bisa mendekatkan diri kepada suami atau kepada Tuhan. Hal ini di pengalaman saya sangat banyak sekali membuktikan bahwa kekuatan nama Semaranam itu membantu kita dalam berbagai kondisi, terutama di saat-saat kita sedang kesusahan biasanya. Itu masih sering kita lakukan seperti itu. Pengalaman saya sangat banyak mengenai bagaimana kekuatan nama Semaranam itu bisa membantu kita dalam hal terutama di hal-hal kesusahan. Mungkin itu aja sharing dari saya, dan sering juga Baba mengatakan bahwa Bajan atau nama Semaranam bukan saja hanya Patalu, tapi juga itu Motalu atau permata yang sangat indah bila kita selalu kita ucapkan, yang akan membawa kita selalu menuju jalan Tuhan atau Batalu. Itu saja sharing dari saya, mungkin bisa ditambahkan senior saya, karena ini mohon maaf ini sambil ngempu. Bisa dilanjutkan ya. Nanti ini sudah mulai nih si Wiswa main-main. Nanti saya off ininya ya, videonya, tapi saya tetap mengikuti. Oke, terima kasih untuk semua, terutama koordinator Bajan dan spiritual telah menggunakan ruang ini sangat baik untuk kita saling berbagi. Om Sairam, terima kasih banyak. Saya tutup videonya ya. Maaf nih sambil ngempu. Tapi saya tetap mengikuti. Oke, Sairam silakan dilanjutkan. Sairam, terima kasih Ibu Ketua SSG Denpasar yang telah memaparkan tanggapannya. Mungkin ada yang lain dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu
Yang ingin Mungkin sharing? sekarang giliran youth-nya bro, kasih yang youth-nya sekarang. Oh ya, boleh dah. Mungkin Ada dari Bro koordinator Sures, yang Aldat dulu. ada Koordinator Krisna yang Aldat. Sindu. Oke, Krisna Sindu. Bro Krisna, Ketua yang Aldat SSG Denpasar. Mungkin Anda sharing khusus untuk pemuda nih. Prem, tolong hidupin mic-nya Prem, karena sekarang yang megang hostnya Prema. Oke. Khusus untuk pemuda ya. Ajik Dewa kita masih pemuda juga loh. Ya, semua pemuda. Semua pemuda. Sampai umur 60-an. Prema, tolong hidupin mic-nya. Paling nggak kita pernah muda, Gimana dan pernah tua. Rambutnya cairan merah. Bro Sures Medan coba. Silakan. Abang. Sairam Prema, tolong di hidupin mic yang akan berbicara dan matikan mic yang lagi tidak berbicara, karena yang megang kendali di sini sekarang Prema, tolong. Wait. Ini jadi terima kasih buat Bapak dan Ibu senior yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan online saksang ini. Teman-teman youth ada dari Medan dan seluruh Bali, ada Bro Deli juga dari Jakarta. Terima kasih Bro. Jadi mungkin itu singkat saja ya. Sairam, sudah kedengaran semua? Sairam. Lanjutkan. Jadi tentang nama Semaranam ini mungkin ada beberapa artikel yang tercantum dalam Bhagavad Gita ketika kita menama Semaranam itu mungkin dibahas tadi bagaimana kita melantunkan nama-nama suci Bhagawan itu dengan khusyuk, jadi dengan sepenuh hati ketika kita melantunkan nama Semaranam itu dia akan berfungsi. Jadi dalam artian ketika kita yakin, nama Semaranam itu akan muncul. Tetapi kalau kita tidak yakin, tidak akan begini. Nah mungkin ceritakan, mungkin teman-teman ada yang pernah baca tentang cerita dari Gangga Bawa, yang kebetulan ibu dari Baba Sirdi. Jadi suatu ketika sang suami pergi ke danau, kalau nggak salah dia memancing, dia tinggal istrinya sendiri. Nah malam mungkin sekitar jam 11 kalau nggak salah, jam 11 dia kedatangan tamu, seorang kakek mengetuk pintu. Jadi dalam artian kakek itu lapar dan dia agak sedikit pegal-pegal, sakit mungkin. Tetapi di satu sisi karena dia adalah seorang istri yang tidak bisa memegang fisik seorang pria atau hanya berbicara pun dia tidak boleh, karena dalam artian sebagai dharma seorang istri harus dia setia terhadap suaminya dan dia takut bahwa itu akan tidak berada di rumah. Nah dalam artian dia sangat khawatir sekali dengan orang tua itu, tetapi dia secara dharma sebagai seorang istri dia tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, sampai suatu ketika dia keluar rumah, dia mencari tukang pijit. Kebetulan ada salah satu tukang pijit dari kampungnya dia mencari tukang pijit itu seorang wanita, tetapi dia tidak bisa mencarinya karena kebetulan dia tidak ada di rumahnya. Dia balik lagi ke rumahnya. Nah, dia menangis kepada Ibu Gauri. Nah, kebetulan beliau adalah seorang penyembah Ibu Gauri dan seorang bapaknya, suaminya dia seorang penyembah Siwa. Tapi dia merenung, dia sentuh kaki Ibu Gauri, dia berdoa kepada Ibu Gauri,
Bunda Gauri, bisakah engkau menolongku? Aku sudah melakukan upaya untuk menolong si kakek ini, tetapi saya tidak bisa menemukan tukang pijat yang saya cari. Nah, setelah itu dia menangis, meminta tolong sama Bunda Gauri. Tetap suatu ketika dia sebelum itu dia memberikan makan, habis itu memberikan makan kepada kakek itu hanya beberapa nasi, dan itu maunya sih dikasih sama suaminya, tapi dikasih sama kakek itu karena kakek itu dilihatnya sangat lapar sekali. Kakek, hanya ini persediaan kami dan mohon disantap atau gimana bahasanya. Dia masuk ke dalam kamarnya, tidak berselang kemudian ada ketukan pintu, dibuka, tukang pijat itu datang. Jadi padahal sebenarnya dia tidak menginformasikan kepada warga-warga di sana bahwa dia mencari seorang tukang pijat, tetapi dia datang sendiri dan sempat ada pembicaraan sedikit. Nah, tukang pijat itu yang membantu kakek itu untuk menghilangkan rasa penatnya atau lelahnya. Nah, dia masuk, dia izin sebentar untuk masuk ke dalam kamar. Dia tidak berselang kemudian diketuk pintunya. Ketika dibuka itu Dewi Gauri dan Dewa Siwa. Nah, dia bercerita, Dewa Siwa dan Dewi Gauri akan bercerita akan ada seorang anak yang akan bisa mengubah dunia dalam artian ke hal yang lebih baik. Engkau adalah baktaku yang setia dan engkau beruntung, aku akan memberikan dasan kepadamu. Nah, dalam artian kisah ini menceritakan tentang bagaimana ketika kita mencantingkan nama Semaranam dengan khusyuk, Tuhan pasti bantu kita. Dan suami menjanjikan bahwa ketika kita mendapatkan masalah, kita bisa berdiana, bermeditasi, dan mencantingkan nama-nama suami, suatu saat suami akan datang. Walaupun dalam artian agak sedikit telat, tetapi suami mengajarkan kepada kita adalah bagaimana ketika kita menghadapi masalah, kita harus bertarung dulu. Nah, mungkin beberapa cerita tentang itu, bagaimana kita menghadapi masalah, fight dulu, baru finish the game. Till the end, baru finish the game. Itu adalah bagaimana kita benar-benar berjuang dulu, dan di satu sisi juga berdoa, akhirnya kita bisa mendapatkan rahmat suami. Mungkin begitu saja, brother, Bro Sas dan Bro Frema, sharing pada malam hari ini. Terima kasih. Saya Ram, luar biasa sekali Bro Krishna. Mungkin selanjutnya ada Bro Witala dari Gianyar. Saya Ram, Bro. Saya Ram. Mungkin share sedikit pengalamannya tentang bagaimana kekuatan nama Semaranam dan kekuatan Bajan itu sendiri. Oke, waktu dipersilahkan, Bro. Saya Ram. Terima kasih host. Tidak hanya ini, yang terima kasih juga sudah invite ikut dalam diskusi ini. Pada kesempatan kali ini sebenarnya tadi saya yang udah join, namun di Gianyar juga ada yang sebentar dan gabung lagi. Karena di Gianyar sudah rutin setiap hari Kamis kita laksanakan study circle. Yang mengenai the power of nama Semaranam, pernah saya kutip atau saya baca mengenai satu nama yang kita puja, sama seperti kita menggali sumur. Kita gali terus nama itu sehingga muncul air. Jangan kita menggali setengah, gali lagi sehingga tidak muncul air. Nah, di sana yang kutip bahwa kita menggali satu air akan muncul air. Muncul sumurnya akan muncul air, karena bisa mendapatkan rahmat dalam artian air itu keluar dari tanah tersebut. Nah, simpulannya bahwa kita mengucapkan satu nama karena
autodidak kita bakal apa-apa itu langsung keluar nama tersebut, dalam artian kayak Sairam. Kita jatuh, kita pasti udah autodidak bilang Sairam. Sehingga suami akan ada di samping kita. Nah itu yang bisa yang sempat baca mengenai wacana suami, The Power of Nama Semaranam. Mungkin Nika yang bisa Tiang sampaikan. Jika ada kekurangan kata atau salah ucap, Tiang ucap minta maaf. Sairam, terima kasih bro. Kembali ke host. Sairam, terima kasih koordinator Sayang Gianyar, Brother Witala, atas sharingnya. Dan ini selanjutnya mungkin Tiang akan memberikan kesempatan kepada Pak Dokter untuk menanggapi satsang kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Dokter Yase, waktu dan tepat disilakan. Om Sairam. Sairam. Om Sairam. Sairam Pak Dokter. Sairam semuanya. Senang sekali berjumpa ya, dan juga diberikan kesempatan oleh Begawan ketemu teman-teman ya, para bakta, para youth yang semangat ya, para senior juga yang masih ada di sini. Izinkan saya menyapa dulu Sairam semuanya. Sairam. Sairam ya, saya lanjutkan. Sairam. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi topik tadi, topik saat ini memang sangat luar biasa bagus ya, apalagi dikaitkan dengan situasi yang saat ini. Jadi memang salah satu ya, saya sampaikan salah satu nama Semaranam ini adalah sesuatu satu bagian yang sangat penting yang saat ini sebenarnya bisa diuji manfaatnya karena pada saat ini sangat diperlukan ya, dalam situasi yang sekarang. Tentunya tadi sudah disebut di awal ya, ada sedikit mungkin kekhawatiran tentang sesuatu hal, ada juga artinya suatu ketakutan dan sebagainya, sehingga satu-satunya ini kita akan beralih sebagai peminat ataupun penekun spiritual bersama Begawan Sadguru. Jadinya hal ini satu-satunya nama Semaranam ini adalah yang sangat powerful dan sangat bermanfaat tentunya saat ini. Nah, kemudian saya sedikit sharing. Kalau yang saya alami, yang pertama nama Semaranam itu kita sengaja lantunkan untuk latihan spiritual kita, untuk latihan. Ya, karena namanya kita latihan untuk mendekatkan diri kepada Begawan, untuk untuk melatih diri kita agar secepat mungkin bisa terkonek dengan beliau. Nah, ini ada suatu unsur kesengajaan. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya. Jadi setiap saat kita lakukan, dan juga dengan tadi dari Bro Ketua Kornas Youth yang sudah menyampaikan ya, dari anak kecil itu bagaimana dia melatih. Nah, seperti itu ada kesengajaan dulu. Nah, kemudian nanti setelah terlatih ada suatu ketidaksengajaan. Jadi ketidaksengajaan dalam artian ini tadi yang Bro Pitala sampaikan, itu sudah suatu otomatis. Nah, saat otomatis inilah kita merasakan suatu manfaat yang luar biasa dari nama Semaranam itu. Jadi saya kira masing-masing pasti sudah merasakan manfaat itu ya. Jadi pada saat suatu keadaan yang katakanlah darurat, walaupun darurat itu dalam artian kita yang kita alami kan, ada yang memang sangat mengancam, ada juga yang mungkin walaupun hal yang kecil-kecil itu juga sudah bisa keluar nama Semaranam kita secara otomatis. Jadi yang keluar itu ternyata memang seperti pengalaman senior dan brother tadi ya, banyak yang memang mengalami bahwa yang keluar ternyata Sairam. Apapun, jadi dari tadi Ibu Dana ya juga menyampaikan mana yang dipilih, ternyata pada saat istilahnya pada saat kita perlukan yang keluar itu Sairam. Dan kadang-kadang yang kalau saya alami, padahal kita jarang melatih, tapi malah pada saat yang lebih berat keadaannya itu yang keluar Baba. Jadi itu hanya otomatis karena kita tidak dalam keadaan ini, kita tidak sengaja, kita tidak berencana untuk
nama Semaranam itu kita tidak rencanakan, tapi pada saat latihan spiritual kita rencanakan harus sekian kali, 108 kali, nah itu kita lakukan. Tapi pada saat manfaat kita yang langsung akan beliau itu, jadi yang saya alami itu tidak berencana apa yang akan keluar, tapi ternyata setelah kejadian itu baru kita sadari bahwa dengan nama Semaranam ini yang keluar tadi itu adalah sangat membantu dan malah kita bilang menyelamatkan keadaan saat itu yang terjadi. Nah, jadi itulah saya sedikit sharing bahwa nama Semaranam dari proses kita latihan kemudian sampai nanti proses kita mendapatkan manfaat, dan saat ini sangat diperlukan dalam situasi saat ini untuk ketenangan kita, dan kita juga yakin bahwa Begawan akan selalu melindungi kita. Segitu aja sharing dari kami. Om Sairam. Om Sairam. Terima kasih banyak Pak Dokter atas sharingnya. Mungkin kita lanjut. Ini yang dari Bakta Jauh dulu deh. Dari Medan. Ini Yud nih juga nih koordinator saya. Halo Medan. Bro Sures, masih aman bro? On kan? Sures? Oh, skip dulu katanya. Mungkin kasih yang lain katanya bro. Mungkin ini dari Singaraja bro, dari Singaraja. Dari ex koordinator saya SSG Denpasar, mantan Ketua Yud SSG Denpasar, dan sekarang menjadi wakil Ketua SSG Singaraja, Brother Satya. Sairam. Oh masih on ya? Ya, masih. Oh, siap. Ya, bro, silakan bro. Mungkin kalau istilahnya nonton bola ini nobar ya. Saya nobar sama bapak saya nih. Ya. Salam sama Cikgu. Salam. Ibu gue juga lagi masih manting juga. Baik, terima kasih kesempatannya Sairam untuk semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman yang ikut sharing kita malam hari ini. Terima kasih sudah difasilitasi. Mungkin untuk topik sekarang untuk nama Semaranam dan Bajang gih. Kalau sepengetahuan tiang, kalau nama Semaranam pengertiannya adalah nama dan Semaranam. Gitu. Nama adalah berarti ya sebuah simbol, kenten nama apapun yang disukai, kenten. Dan Semaranam adalah mengulang-ulang, kenten. Mungkin nama Semaranam juga pengertiannya adalah salah satunya adalah mungkin implementasinya adalah Bajang, kenten ya. Saya jadi teringat kepada yang dibilang sama bro siapa ya namanya nih, Bro Mayor kalau nggak salah nih waktu beberapa hari lalu sempat ngasih sharing Bajan juga di Denpasar, Bro Deli yang juga sempat koordinasi. Dibilang bahwa Bajan adalah diskon di zaman Kali Yuga gitu. Kenapa dibilang diskon? Karena mengingat di zaman sebelumnya katanya sadarannya lebih ke yang banyak membutuhkan pengorbanan seperti meditasi gitu. Kita tahu kalau Yud disuruh meditasi pasti bakalan lari gitu. Itu termasuk saya gitu kan. Mungkin bisa digeneralisasi gitu istilahnya. Kebanyakan kalau Yud disuruh meditasi pasti bakalan kabur gitu. Entah kurang tahu, entah kurang peminat atau bagaimana. Tapi Yud lebih sukanya ke Bajan gitu. Karena mungkin nama Semaranam lebih mudah, lebih isi, lebih fun gitu, lebih happy gitu, nggak bisa ditambahkan sama Bapak Tiang gitu, lebih happy gitu. Jadinya suasananya sangat full happiness gitu, sangat gembira gitu. Jadinya kenapa mungkin Bajang menjadi salah satu primadona di Yud mungkin gitu. Dan Bakta baru juga mungkin yang dikenal pertama mungkin Bajang gitu. Yang diminati mungkin ya seperti nikah. Menyambung lagi mungkin manfaat kalau masalah nama Semaranam dan nama Semaranam terutama nih, yang sering biasanya bukan gimana, terkadang kalau kita terjadi situasi
yang crowded gitu istilahnya, atau terjadi permasalahan, contoh saya yang biasanya kalau ke Denpasar gitu, dari Singaraja gitu, misalnya ngapelin pacar gitu, di sepanjang perjalanan gitu biasanya ada saja biasanya lila-lila suami gitu, entah itu ada saja kejadian di jalan gitu. Walaupun memang sebelum berangkat yang sudah pasti bakalan doa sama leluhur dan sama orang tua dan sama Ganes gitu. Tapi di jalan pasti bakalan ada intrik-intrik kecil-kecil gitu ya. Ya itulah nikmatnya perjalanan gitu. Nah di sana itu mungkin tanpa sadar, mungkin seperti bilang di Bro Witala sama Bapak Dokter gitu. Terkadang kita baru tahu setelah kita menjalani dan kita meyakini apa yang telah kita laksanakan secara rutin, baru kita tahu manfaatnya gitu. Terkadang memang kejadian apapun, entah itu kena hampir mau nabrak anjing gitu, atau apapun gitu di depan kita, bibir ini akan otomatis terucap dengan kata Om Sairam gitu istilahnya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerja otak ini langsung bisa kata Om Sairam gitu atau Sairam gitu. Ya itulah halilaya suami, karena memang sering kita ketemu bakta yang lain Sairam tanpa sadar bakalan di situasi apapun kita bakalan ingat tentang Sairam gitu. Ya pengertian Sairam kan kita sudah ketahui Sa dan Ai gitu. Ibu ilahi dan Ram artinya pendeknya Rama gitu. Ra itu juga bisa pengertiannya adalah Ra itu penghacur kalau salah nih. Ma itu Ram, Ma itu kependekan dari M-nya itu adalah kependekan dari Maya berarti penghancur Maya gitu. Jadi ya mungkin itu sih sedikit Kinten, bukan maksud yang menggurui, kurang lebihnya yang mohon maaf, yang serahkan kepada host Sairam. Thank you Bro Satya untuk sharingnya. Nah ini kebetulan jam sudah menentukan jam 8:30. Ini dari Om Komang untuk waktunya tinggal lagi 15 menit sampai jam 9 malam ya Om ya. Gimana Om Komang? Lanjut? Oke. Gas. Oke, lanjut. Gas. Oke, kita masih ada waktu 15 menit ya. Jadi mungkin ini ada permintaan juga dari Bapak Wiswa yang dari negara. Mungkin bisa sharing kepada kita semua. Sairam. Pak Wiswa. Oke, Sairam. Pak Made. Silakan Pak Made. Oke, bisa. Silakan waktunya.
Om Sairam. Terima kasih Pak Made. Sharingnya Pak Made. Dan mungkin ada teman-teman yang lain yang mau sharing? Sairam, mungkin dari Mendra Data bro, perwakilan youth dari Mendra Data yang sudah join pada malam hari ini. Mungkin Sister Prema Sabari atau Pipit Dari itu yang ada siapa? Dari saya yang Dal Putri. Iya, Mendra Data. Ini ada suaranya. Prema Sabari. Sister Prema. Oh, si Pipit left in online. Oke, enggak apa-apa. Sister Prema masih bro, masih join. Prema Sabari. Sairam. Oke, mungkin lagi tidak ada. Enggak, itu ada Bro Sudi dari SSI. Oh, sudah join. Silakan, Sister. Oh, Bro Sures udah on tuh, Bro Sures. Bro Sures skip katanya Om. Nah, udah selesai tuh Bro Sures kayaknya tuh. Aduh, Sairam. Suara Medan ini. Sairam, jadi ini giliran ini siapa saya nih? nih. Oh, oke. Oh, ini Bro Sures dulu. Ya, oke. Habis itu nanti Sister Prema ya. Oke, silakan Bro. Oke, sebelumnya Sairam ya pada semuanya udah diberikan izin untuk join ini. Oke, silakan, jadi menurut saya itu nama Semarana itu gimana ya? Banyak saya punya pengalaman dari nama Semarana ya. Dari pengalaman hidup juga pengalaman-pengalaman yang lain mungkin. Jadi bagi saya itu menurut pribadi saya nama Semarana itu seperti itu seperti bank account gitu. Bank account di mana kita menabung kita punya sadhana selama ini gitu. Jadi seperti yang banyak yang udah disampaikan seperti yang tadi bro-bro sekalian udah bilang juga, bro and sis juga udah bilang itu seperti kita punya sadhana penyimpanan kita di mana yang nanti itu kelak bakalan bermanfaat juga bagi kita gitu. Mau itu di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan kerja, di kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Jadi nama Semarana itu penting sih. Itu sangat penting di mana kita bisa connect dengan Tuhan secara pribadi gitu, secara pribadi kita dan juga itu sangat mudah juga dilakukan gitu. Nggak harus kita datang ke Sai Center gitu atau kita melakukan bhajans dan lain sebagainya dan itu cara termudah sih menurut saya untuk kita bisa connect kepada Tuhan dengan cara nama Semarana dengan nama-nama gimana ya saya bilangnya dalam bahasa India itu kita biasa sebutnya namanya Kola Daivam. Kola Daivam itu seperti dewa, seperti objek yang kita pusatkan gitu. Objek yang kita pusatkan, jadi di mana misalnya saya senang dengan Dewa Siwa gitu. Saya senang dengan Dewa Siwa, saya suka melakukan puja pada Dewa Siwa. Jadi cara saya connect kepada suami itu mungkin bisa melalui Dewa Siwa gitu. Dengan cara tergampang saya connectkan diri saya dengan Dewa Siwa karena saya bisa benar-benar fully concentrate kepada Dewa Siwa gitu. Jadi dengan cara itu mungkin itu cara termudah saya untuk bisa connect mungkin ke suami atau kepada dewa-dewa yang lain. Menurut saya itu sih nggak ada problem atau kalau kita misalnya mau sebut dewa apapun Rama, Krishna, dewa yang lain gitu mungkin itu cuman hanya satu objek atau satu nama di mana kita memusatkan pikiran kita kepada satu tujuan. Yang mana kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih memikirkan, lebih connect pada satu tujuan yang kita mau tuju, seperti itu. Dan nama Semarana ini juga sangat berguna ya bagi kita ya. Jadi kita bisa terhindar dari segala apapun, mungkin kita bisa terlindungin. Seperti saya bilang, itu seperti bank account bagi kita. Jadi suatu saat itu pasti dibutuhkan, suatu saat itu pasti bermanfaat bagi kita. Seperti ini pandemik COVID ini kan, mungkin kita juga terlindungin mungkin dari dulu-dulu kita melakukan sadhana seperti nama Semarana kita ini mungkin sejauh ini kita masih terlindungin, keluarga-keluarga saya kita juga masih terlindungin dan mungkin akan tetap seperti itu gitu. Jadi menurut saya
itu saja yang bisa saya sampaikan dari Medan. Terima kasih kesempatan untuk sharing kali ini kepada Bro Dewa Sastrawan dan yang lainnya. Saya berterima kasih dikasih kesempatan sharing yang sangat berguna dan sangat bagus. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bro yang lain. Seram Bro, terima kasih atas waktunya Bro. Horas Medan, Horas Medan. Selamat teman-teman Medan Bro. Oke. Ayo Durian. Mungkin dilanjutkan Prem dengan Prema Dewi. Lanjut, ini Sister Prema Dewi. Lanjut. Saya Ram. Ya, terima kasih kesempatannya kepada saya. Terima kasih sudah diundang dalam sesi study circle pada malam hari ini. Jadi mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nama saya Prema Dewi, biasa dipanggil Emma. Jadi sebenarnya saya tidak begitu banyak tahu tentang nama Smaranam. Tapi yang pasti yang saya tahu adalah nama Smaranam itu pengulangan nama-nama Tuhan, nama-nama suci Tuhan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ingat-ingat lagi wacana suami yang bilang tangan yang bergerak, tangan yang sewa itu lebih suci daripada bibir yang komat kamit atau bibir yang mengucapkan naskah-naskah suci seperti itu. Tapi ketika pandemi ini, ketika kita benar-benar diminta untuk di rumah aja, itu sangat sedikit sekali bisa pergerakan kita untuk membantu yang lainnya selain daripada diam di rumah aja gitu. Jadi memutus rantai COVID-19 ini. Nah, selain itu yang bisa kita lakukan adalah nama Smaranam ini gitu. Seperti itu. Sama juga misalnya ketika kita sudah tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berbuat kebaikan apa lagi, seperti itu. Ketika kita sudah terhimpit sekali, jadi nothing to do lagi, kita cuma bisa melakukan nama Smaranam gitu. Jadi makanya saya mengikuti study circle pada malam hari ini. Saya dapat banyak sekali ilmu yang saya bisa dapat hari ini. Jadi terima kasih semuanya untuk sharingnya. Sekian dari saya, Om Sri Sairam. Sairam, terima kasih Sister Prema. Mungkin selanjutnya di sini ada beberapa tim Bajan di SSG Denpasar, mungkin bisa sharing karena topik malam hari ini kita berhubungan dengan nama Smaranam dan Bajan. Mungkin dari Sister Ocha bisa sharing pada malam hari ini. Sairam? Sairam. Ya, bisa dilanjutkan Sister Sairam. Sairam, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ocha atau bisa disebut dengan bisa dipanggil Gayatri juga. Jadi mungkin sedikit sharing atau menurut saya nama Smaranam itu seperti apa, dan tadi juga Bunda Danawati sempat bilang mengenai gimana sih tanggapannya kalau misalnya mengenai dewa yang terfavorit dan mungkin rasanya nggak enak atau kayak merasa gimana ya menyampingkan dewa-dewa yang lainnya. Jadi menurut saya mungkin entah saya pernah dengar di mana, apakah saya mengutip dari sebuah dharma wacana atau membaca buku atau entah siapa yang bilang, tapi yang pernah saya dengar bahwa menyebutkan nama Smaranam dengan menggunakan nama-nama dewa yang kita favoritkan atau yang kita sukai itu dapat dapat membantu kita untuk membuat seperti yang dibilang Bro Suresh tadi, membuat kita menjadi lebih fokus dan membuat hati kita itu jadinya lebih senang untuk mengucapkan. Contoh simpelnya misalkan kayak anak muda zaman sekarang nih ngefans dengan
artis-artis Korea. Jadi apabila mereka menyebutkan nama-nama artis Korea tersebut atau menyanyikan lagu-lagu dari artis Korea tersebut, pasti hati mereka lebih senang dan mereka akan lebih fokus dan lebih giat lagi untuk mempelajari lagu-lagu tersebut. Sama seperti apa pentingnya kita memilih dewa favorit yang kita akan lakukan untuk nama Semaranam. Jadi membuat kita itu salah satu metode yang kita bisa gunakan untuk dari kita akan melakukannya dari hati dan menghayati nama-nama dewa tersebut, karena dewa tersebutlah yang kita favoritkan, kemudian membuat kita lebih fokus kepada tujuan kita, apa yang kita inginkan, dan juga membuat hati kita setidaknya seperti melepas seperti lega ketika sudah melakukan hal-hal yang kita sukai seperti itu. Jadi Sairam, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sairam. Sairam, terima kasih Sister. Sharingnya sangat luar biasa sekali. Bro Sudi, apakah masih aktif? Youth dari Sidetape, mungkin bisa share sedikit Bro Sudi? Gelap nih. Sairam. Sairam Bro Sudi, waktu dipersilahkan. Sairam. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, perkenalkan. Saya Sudi Karya dari SSG Sidetape, salah satu youth ya dan kemudian maaf tadi bergabungnya agak telat sedikit karena saya kira tadi waktu Jakarta di kantin bersama Bu Deli. Nggak apa-apa. Jadi untuk topik kali ini sangat menarik ya, nama Semaranam. Oke, kalau kita ambil analogi ya, nama Semaranam itu kita bagaikan membersihkan air kotor dengan air bersih yang terus kita timpa. Jadi kalau misalkan dalam satu wadah itu terdapat air kotor, kalau kita timpa dengan air bersih terus secara terus-menerus, maka air kotor itu akan menjadi bersih kalau kita timpa terus. Jadi kalau kita tidak timpa terus, maka itu akan tetap kotor. Nah, pada saat dia itu bersih, air bersih itu kemungkinan juga akan bisa memantulkan bayangan-bayangan yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi misalkan ada cahaya bulan bisa dipantulkan. Artinya apa? Jika kita melakukan nama Semaranam secara rutin, maka kasih Tuhan, kemudian berkat Tuhan itu akan memantul kepada kita dan orang lain pun juga akan terpantul gitu loh. Orang lain itu akan juga mendapatkan manfaatnya. Jadi bukan hanya kita saja, orang lain pun juga akan mendapatkan manfaatnya dari apa yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian nama Semaranam ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita mengulang-ulang nama-nama Tuhan seperti itu. Nah juga ini kita contohkan juga seperti kita menanam pohon. Menanam pohon itu pasti kita akan menyiramnya terus-menerus. Ya, kalau kita putus dalam menyiramnya, itu kemungkinan pohon yang kita tanam itu juga akan mati. Nah, untuk menjaga pohon itu akan tetap hidup dan juga kita akan mendapatkan suatu buah yang sangat manis, maka akan terus-menerus kita akan siram terus seperti itu. Nah, itu juga kita ambil analogi ke sana jadinya. Jadi kalau kita ambil analogi ke sana, maka kita melakukan nama Semaranam itu jadinya, itulah manfaatnya. Kita bisa mengambil manfaatnya. Contoh saja, dulu saya pernah merasakan manfaat dari nama Semaranam ini. Suatu ketika kebetulan saya datang dari Singaraja pagi-pagi sekali, kebetulan uang di dompet saya itu habis dan pada saat itu saya lapar sekali. Nah, saya berpikir apa yang akan saya lakukan dari Singaraja pulang ke rumah. Nah, saya punya inisiatif. Saya berpikir dan mengulang-ulang nama Tuhan dan itu membuat lapar saya hilang. Karena kenapa? Kalau kita nama Semaranam itu kita lakukan, maka kita akan fokus kepada sesuatu. Jadi rasa lapar yang kita pikirkan itu berubah menjadi wajah Tuhan, kemudian wujud Tuhan yang kita pikirkan, maka lapar itu
seperti hilang itu rasanya lapar itu. Maka dari itu saya sampai di rumah saya makan kembali sedikit. Nah, mungkin itu contoh kecil yang saya rasakan dari manfaat nama samaranam itu. Jadi intinya kalau kita melakukan nama samaranam itu dengan tulus dan dengan hati yang suci, maka kita akan tahu bagaimana manfaat nama samaranam itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin karena ada waktu, saya kembalikan kepada host. Terima kasih semuanya. Saya Ram. Halo. Saya Ram Prema. Seram. Ya. Nah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 ini. Nah, ini karena waktunya udah jam 9. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah sharing yang sangat luar biasa dengan topik kekuatan nama Tuhan dan juga Bajan dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi sebelum kami akhiri, izinkan saya membacakan salah satu buku tentang wacana suami, yaitu bukunya tentang pengalaman Dr. John S. Hislop. Jadi pengalaman beliau bersama Begawan Sri Sati Sebaba yang judulnya My Baba and I. Jadi di sini tentang nama Tuhan ada beberapa wacana suami. Jadi nama Tuhan itu dengan latihan mengulang-ulang nama Tuhan ini memberikan kita kegembiraan pada awalnya. Sukacita ini terus dihayati dalam latihan dan puncaknya adalah kebebasan, yaitu menyadari Tuhan atau diri sejati. Latihannya sederhana, tidak memerlukan penjelasan, dan Baba memberitahu kita bahwa manfaatnya sudah pasti. Meskipun demikian, pikiran kita terbiasa dengan penjelasan, maka keterangan ini diberikan. Latihan spiritual mengulang-ulang nama suci ini akan menyebabkan kita selalu berada dalam kehadiran Tuhan. Dalam kehadirannya, tidak ada kejahatan yang dapat bertahan. Kecenderungan yang timbul dari khayal dan keinginan yang tumbuh, dan mendapat makanan dalam kebodohan, tetapi tidak dapat tumbuh dan bertahan hidup dalam cahaya Tuhan yang murni. Kecenderungan jahat dapat diibaratkan dengan api yang ganas yang melalap segalanya. Api itu akan padam dengan sendirinya jika bahan bakarnya sudah habis. Agar latihan mengulang-ulang nama Tuhan ada hasilnya, latihan itu harus dimulai dan diteruskan. Untuk memberi contoh bahwa latihan ini perlu dimulai dan diteruskan, Baba berkisah demikian. Pada suatu senja, seorang pengembara tiba di suatu hutan belantara yang harus segera dilewatinya tanpa membuang waktu. Ia hanya mempunyai lentera kecil yang radius cahayanya tidak lebih dari 1 meter. Hutan itu lebat, gelap, dan penuh dengan ancaman bahaya yang tidak terduga. Karena takut, pengembara itu duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok pengembara keluar dari hutan yang lebat tersebut. Ketika melihat orang yang menangis itu, mereka berhenti dan bertanya ada kesulitan apa. Setelah mendengar jawabnya, mereka berkata, "Pak, lentera yang hanya memancarkan cahaya sejauh 0,5 meter ke depan sudah cukup untuk melewati hutan yang gelap ini. Tetapi Anda harus bangkit dan berjalan maju sambil membawa lentera Anda. Hutan yang gelap itu melambangkan jalan kehidupan yang tidak kita ketahui, dan lenteranya adalah nama Tuhan yang kecil. Akan tetapi, dengan menggunakan nama yang kecil itu dan maju, kita akan melewati hutan kehidupan dengan selamat." Baba memberitahu bahwa nama dan wujud itu tidak terpisahkan. Dan jika Tuhan diberi wujud itu diikuti oleh namanya. Sebaliknya, bila nama Tuhan diucapkan,
nama itu diikuti oleh wujudnya. Gabungan nama dan wujud adalah Tuhan yang tampil dalam segala kecemerlangan, kemuliaan, dan kekuasaan adikodrati sepenuhnya. Karena itu, bila kita mengulang-ulang nama Tuhan dengan penuh kasih, Tuhan yang merupakan perwujudan kasih akan menanggapi. Beliau dipanggil dan beliau datang kepada kita. Dengan bahagia dan penuh kasih, beliau bersedia berjalan bersama kita, menjadi teman kita yang suci. Selain mengulang-ulang namanya, bila kita juga membayangkan wujud nama itu yang kita kasihi, kita memberi peluang sehingga bakti kita dapat tercurah kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan adalah cahaya yang murni. Beliau dianggap demikian sepanjang masa. Kita yang menjalani hidup di dalam cahaya Tuhan yang murni itu tidak akan dapat meneruskan kecenderungan-kecenderungan kita yang buruk, seandainya pun kita ingin melakukannya. Berbagai kecenderungan buruk itu bagaikan bunga-bungaan yang tumbuh di dalam gelap. Mereka tidak dapat bertahan hidup di dalam cahaya Tuhan yang murni. Jumlah mereka akan berkurang dan lenyap. Kecenderungan-kecenderungan baik kita tidak akan menimbulkan kesulitan karena di hadapan Tuhan. Kecenderungan itu tidak akan berkembang menjadi ego atau rasa keakuan yang besar. Bersama dengan aneka kecenderungan kita, ego yang terbentuk dari berbagai kecenderungan kita akhirnya juga akan menyerahkan dirinya di kaki padma Tuhan. Dengan demikian, hati yang telah dimurnikan sepenuhnya akan layak menyadari kebenaran, yaitu kemenunggalannya dengan kesadaran Tuhan. Pikiran kita yang ruwet atau rumit menganggap hal ini luar biasa karena latihan yang sederhana seperti itu dapat memurnikan hidup kita, membuat hati serta pikiran kita layak untuk pencerahan, sehingga kita siap untuk lepas dari jerat pertentangan, rasa suka dan tidak suka, dan membuat kita layak untuk menyatu dengan Tuhan yang abadi dan menyeluruh. Baba menyatakan bahwa inilah kekuatan yang terkandung dalam latihan spiritual mengulang-ulang nama Tuhan. Mengulang-ulang nama Tuhan dengan membayangkan wujud Tuhan sudah dikenal pada awal zaman Kristen. Baba telah mengatakan bahwa Yesus menasihati pengikutnya agar melakukan latihan tersebut. Beberapa tahun setelah Yesus wafat, para mistikus Kristen diberitahu oleh guru-guru mereka, pusatkan pikiranmu, paksalah untuk masuk ke dalam hati dengan napas dan pertahankan di sana. Tetapi jangan kau biarkan menganggur. Berdoalah, Tuhan Yesus Kristus, Putra Tuhan, kasihanilah kami. Setelah itu, para mistikus tersebut baik di dalam biara ataupun mengembara di seluruh negeri akan selalu membayangkan wujud Yesus dan mengulang-ulang namanya, memenuhinya dengan kasih pada Yesus. Jadi jika kita harus melakukan pekerjaan, kita memanggil Baba dan berkata, Tuhan, oh suami, saya persembahkan misalkan pekerjaan ini kepadamu. Kemudian kita meneruskan melakukan pekerjaan dengan perhatian penuh. Baba meyakinkan kita bahwa melakukan pekerjaan ataupun tugas atas namanya itu sama dengan mengulang-ulang namanya. Jika pekerjaan itu telah selesai, langsung kembalikan pikiran pada pengulang-ulangan nama Tuhan. Mungkin akan timbul pertanyaan, nama dan wujud Tuhan yang mana yang digunakan? Karena Tuhan dianggap Maha Esa dan tidak dapat dibagi-bagi. Walaupun nama dan wujudnya berbeda di dalam pikiran manusia, beliau akan tampil sepenuhnya di dalam setiap sama dan wujud yang kita anggap sebagai nama dan wujudnya. Saran Baba adalah gunakan nama dan wujud Tuhan yang paling dekat di hatimu. Jika sekarang umat kurang menyukai berbagai nama dan wujud Tuhan yang bersejarah, dapat menggunakan Om Sai Ram, Om Sri Saram. Jadi nama Tuhan manapun yang kita pilih, Baba menyarankan agar wujud untuk mengiringi nama itu sengaja diciptakan dalam pikiran tersebut. Mungkin demikian. Sai Ram. Silakan dari Om Komang. Kasas. Sai Ram. Sai Ram. Ya, karena demikian sudah itu. waktunya kita closing. Ya. Mungkin kita tutup saja Om ya. Gimana Om Komang? Ada Kak Wayan Wijanio kayaknya salamin dulu. Salamin dulu Kak Wayan Wijanio. Salam Guruji.
Kak Wayan. Salam Kak Wayan. Selamat bergabung. Nah, Maaf ini kebetulan ada Kak Wayan ini. Iya, nggak apa-apa Kak Wayan. Kak Wayan, mungkin ada sharing Kak Wayan sebagai penutup lah. Kak Wayan. Enggak. Ini udah cukup kayaknya Prem. Nanti next lah. Kakak juga baru menyimak sedikit. Ada waktu lagi 15 menit. Silakan Kak Wayan. Silakan. Sairam. Luar biasa. Sharing ini pasti luar biasa. Saya mohon maaf sekali ini baru nyampe rumah. Jadi baru bisa ikut gabung. Ya bersyukur. Jadi dalam kesempatan ini kita diberi mungkin waktu oleh Begawan untuk lebih memperkuat sedana kita ya dengan waktu lockdown ini mungkin kita lebih banyak disuruh oleh Begawan untuk merenungkan nama beliau sehingga kita bisa mengalami mungkin seperti apa yang teman-teman tadi satsangkan, kekuatan nama Tuhan itu begitu luar biasa untuk baik pertumbuhan spirit kita dan juga keselamatan diri kita dari hal-hal negatif. Mungkin itu aja sharing dari Tiang. Jadi terima kasih atas satsang ini. Semoga dengan satsang seperti ini kita akan makin tambah paham dengan ajarannya suami. Saya Terima kasih Kak Wayan. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mungkin Komang sebagai penutup atau take a selfie. Asik. Ya, Sairam. Biar Ya, Bro Sairam. Sas yang tutup, Bro. Ya, silakan. Mungkin yang tutup sekarang adalah koordinator spiritualnya Om. Oke. Kita pandit. Cukup. Luar biasa. Tadi circle-nya. Saya berterima kasih sekali pada semuanya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Om Sairam. Astagfirullah. Om Sairam. Sairam. Udah out. Kita akhiri dengan Santi Mantra pada Mas Santi. Oke, silakan. Kita akhiri dengan Ya, kita akhiri. Cuma sinyalnya di sini kurang bagus nih. Ya. Shanti, Shanti. Jai Sairam. Sairam semuanya. Sairam. Jai Sairam. Sairam. Sairam Bro Sule.